Halo semuanya. Di dalam video yang lalu saya pernah mengatakan bahwasanya iman yang benar tidak akan bertentangan dengan logika dan fakta sejarah. Dan hari ini kita akan melihat Alkitab, khususnya Perjanjian Baru dari sisi sejarah. Apakah Perjanjian Baru dapat dipercaya dari sisi fakta sejarah? Flavius Josephus adalah seorang sejarawan Romawi kuno berkebangsaan Yahudi yang sangat terkenal pada masanya, dan dia menulis sebuah buku yang juga terkenal berjudul Antiquities of the Jews yang ditulis sekitar tahun 93 Masehi, yang di dalam jilid 18 bab 3 subbab yang ketiga dia menuliskan demikian. Pada masa ini, yaitu masa pemerintahan Pilatus, ada seorang bijaksana yang bernama Yesus. Pengajarannya baik dan ia dikenal sebagai orang yang berbudi luhur. Banyak orang dari kalangan Yahudi maupun bangsa-bangsa lain menjadi murid-muridnya. Pilatus kemudian menjatuhinya hukuman salib dan hukuman mati. Tetapi orang-orang yang telah menjadi muridnya tidak meninggalkan ajarannya. Mereka mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri di hadapan mereka 3 hari setelah penyaliban dan bahwa ia masih hidup. Jika demikian, maka mungkin ia adalah Mesias, yaitu orang menakjubkan yang telah diceritakan oleh para nabi. Sebuah catatan yang menakjubkan tentu saja yang muncul dari seorang non-Kristen, Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi yang dia bukan orang Kristen, dia sejarawan Romawi yang menulis secara independen. Dan ketika kita menelusuri tulis-tulisannya, maka bukan hanya tentang Yesus Kristus. Josephus juga menuliskan tentang Yakobus, saudara Yesus yang dieksekusi. Dan ketika kita memperhitungkan sejarawan-sejarawan lain, maka kita akan menemukan setidaknya 10 sejarawan non-Kristen juga menuliskan hal yang sama dengan apa yang dituliskan oleh dokumen Perjanjian Baru. Kita sebut saja nama-nama seperti Celsus, Tacitus, Talmud Yahudi, yang bukan hanya mereka itu non-Kristen, tapi juga mereka anti-Kristen sebenarnya. Mereka tidak mengimani apa yang diimani oleh orang Kristen, tetapi mereka mencatat hal yang sama, peristiwa yang sama yang dicatat oleh Perjanjian Baru. Dan ketika kita bicara soal Perjanjian Baru, maka kita mengingat Perjanjian Baru itu adalah 27 dokumen atau tulisan yang ditulis oleh sekitar 9 penulis di dalam sebuah jangka waktu, kurun waktu 20-50 tahun. Yang saat ini kita tidak pernah menemukan dokumen aslinya, tulisan asli, tulisan tangan aslinya Perjanjian Baru itu tidak pernah ditemukan. Dan kita bersyukur atas hal itu, karena kalau ditemukan mungkin saja itu akan dianggap sebagai sebuah relik yang disembah dan itu menjadi penyembahan berhala. Tetapi kita punya salinan-salinannya. Sekalipun kita nggak punya naskah aslinya, tapi kita punya salinan-salinan yang begitu berlimpah. Dan kita akan melihat apakah salinan-salinan ini dapat dipercaya. Apakah salinan-salinan ini dapat menggambarkan naskah aslinya sesuai dengan naskah aslinya, dan apakah itu dapat dipercaya. Kita akan melihat yang pertama, dari sisi jumlah salinan. Ada sekitar 5.700 salinan yang ditemukan dalam bahasa Yunani. Dan ketika kita memperhitungkan bahasa-bahasa yang lain seperti Koptik, Arab, dan lain sebagainya, maka kita akan menemukan di sana ada sekitar 9.000 salinan dokumen Perjanjian Baru, tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Dan ini jumlah yang sangat spektakuler berkenaan dengan dokumen kuno. Misalnya saja kita membandingkan dengan buku Herodotus, sebuah buku sejarah yang sangat terkenal yang juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diterima secara luas dalam ilmu kesejarahan. Herodotus memiliki jumlah dokumen, salinan dokumen 8 buah. Ketika kita melihat buku Plato misalnya, Plato salinannya ditemukan 7 buah. Bandingkan sekali lagi dengan dokumen Perjanjian Baru yang ditemukan 5.700 salinan. Begitu sangat berlimpah. Dari sisi jumlah dokumen salinan yang ditemukan, maka Perjanjian Baru jauh lebih unggul daripada dokumen-dokumen sejarah kuno yang lainnya. Bagaimana dari sisi jarak antar penulisannya? Apakah salinan-salinan ini ditulis jarak waktunya berapa lama dari dokumen aslinya? Dan kita menemukan salinan dokumen Perjanjian Baru yang ditemukan itu berasal dari sekitar tahun 50-70 Masehi. Yang ketika kita memperhitungkan dari jarak dokumen aslinya ditulis atau peristiwa aslinya ditulis, maka kurun waktunya kurang lebih hanya sekitar 25 tahun. Kita melihat bahwasanya dokumen-dokumen Perjanjian Baru itu ditulis sekitar tahun 40 atau bahkan
sekitar tahun 30 Masehi. Dari mana kita tahu ditulisnya sekitar tahun itu padahal kita nggak punya naskah aslinya? Well, kita bisa mengetahuinya dari kisah-kisah yang tertulis di dalamnya. Misalnya saja, ketika ada sejarawan dunia kontemporer pada masa ini, modern pada masa ini, menuliskan tentang sejarah dunia dan dia tidak menuliskan tentang virus corona, maka kita bisa membayangkan dan menduga dia menulis sebelum tahun 2020. Karena ketika memasuki tahun 2020, maka ini suatu hal yang spektakuler, virus corona yang mewabah di seluruh dunia, maka tidak bisa tidak seorang pasti akan menuliskannya. Atau ketika seorang sejarawan Indonesia menuliskan sejarah Indonesia dari waktu ke waktu dan dia tidak menuliskan Presiden Jokowi sebagai presiden, maka kita bisa menduga bahwasanya dia menulis sebelum tahun 2014. Ya, jadi it's simple. Ketika seseorang menuliskan sesuatu dan dia tidak menuliskan hal-hal yang penting di sana, maka kita bisa menduga dia menulis sebelum waktu itu. Dan dari cara yang sama, secara sederhana, maka kita bisa menduga bahwasanya dokumen-dokumen perjanjian baru itu ditulis sebelum tahun 30, beberapa di antaranya. Antara tahun 30, 40 sampai 70 Masehi. Kalau perjanjian baru ditulis tahun 30 Masehi dan salinannya ditemukan ditulis tahun 50, maka sekali lagi jarak antar dokumen ini penulisannya itu sekitar 25 sampai 30 tahun. Bandingkan sekali lagi dengan tadi tulisan-tulisan sejarawan kuno seperti Herodotus. Berapa jarak waktu antara salinan yang ditemukan dengan tulisan aslinya? Buku Herodotus itu jarak penulisan antara salinan dan dokumen aslinya adalah 1400 tahun. Plato 1200 tahun jaraknya. Dan kita bisa bayangkan begini, kenapa sih penting? Bayangkan begini, kita pernah melakukan sebuah permainan membisikkan sebuah kalimat yang diteruskan dari satu orang ke orang yang lainnya, nah ya. Dan kita bisa menduga kalau orangnya semakin banyak, antriannya semakin panjang, maka biasanya pesannya akan semakin ngawur. Ya, dari awal kita bisikin apa, kemudian dari orang yang pertama bisikin apa, yang ujungnya pasti akan lebih ngawur. Bayangkan kalau itu cuma 2 atau 3 orang, pasti akan lebih terjaga bagaimana pesan itu disampaikan. Dan kurang lebih seperti itu, sehingga ketika kita menemukan sebuah jarak yang lebih pendek, maka itu lebih unggul daripada jarak yang lebih jauh. Dan bukan hanya itu, bukan hanya sebuah salinan yang berlimpah saja, tetapi perjanjian baru juga dikutip dengan sangat berlimpah oleh bapak-bapak gereja abad yang kedua dan yang ketiga. Misalnya saja kita sebutkan nama Justin Martyr, Clement dari Alexandria, Origen, Tertullianus dan segala macamnya. Ada sekitar 36.289 kali kutipan itu muncul di dalam buku-buku bapak-bapak gereja ini yang berasal dari perjanjian baru. Yang seandainya saja semua dokumen perjanjian baru itu dibakar habis dalam sebuah rezim, maka kita masih dapat menemukan dan membaca dokumen itu secara lengkap melalui kutipan-kutipan bapak-bapak gereja itu. Ketika dikumpulkan itu, kita bisa tetap memiliki sebuah salinan yang lengkap tentang apa yang dituliskan dalam dokumen perjanjian baru. Well, dari sini kita bisa melihat begini. Kalau kita sekarang ini bisa menerima, percaya, meyakini, dan tidak meragukan dokumen-dokumen sejarah seperti Herodotus, Plato, Aristoteles, Pliny, dan lain sebagainya, maka seharusnya kita juga bisa meyakini dan menerima dokumen perjanjian baru. Karena sekali lagi dari berbagai banyak sisi, dokumen perjanjian baru jauh lebih unggul daripada dokumen-dokumen sejarah lainnya. Dari sisi salinan dokumen, dari sisi jarak waktu, dari sisi berbagai kutipan yang ditemukan, maka dokumen perjanjian baru jauh lebih berlimpah daripada dokumen-dokumen sejarah pada mulai. Lalu kemudian ketika kita sudah mengetahui bahwa salinan-salinan itu dapat dipercaya sesuai dengan naskah aslinya, maka kita akan bertanya kembali apakah dokumen itu, naskah aslinya perjanjian baru itu dapat dipercaya. Ya. Dari tadi kita sudah melihat bahwasanya dokumen perjanjian baru itu ditulis sekitar tahun 30-40 Masehi. Yang itu berarti beberapa tahun setelah kematian Yesus, dan itu juga berarti ada banyak saksi-saksi mata yang masih hidup pada zamannya. Misalnya saja 1 Korintus 15 ayat 3-6 menuliskan demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat yang ke-6 perhatikan.
Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Paulus ketika menuliskan tentang Yesus Kristus, dia mengatakan demikian. Sesudah itu dia menampakkan diri setelah kebangkitan Yesus kepada lebih dari 500 orang. Dan kebanyakan mereka masih hidup sampai sekarang. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan demikian. Kalau kamu nggak percaya dengan apa yang aku katakan, silakan tanya sendiri. Orangnya masih hidup, orangnya masih ada, saksi-saksi matanya masih ada. Ya. Kalau kita menuliskan sekali lagi tentang sebuah peristiwa dan ada saksi-saksi matanya, maka kita pastinya akan lebih terjaga keotentikanya. Misalnya saja ketika ada orang yang menuliskan tentang virus corona tahun 2021 nantinya, dan ketika ada kesalahan data, maka ada banyak orang yang bisa mengkoreksinya. Ada banyak orang yang bisa mengkritisinya bahwasanya itu salah. Dan Paulus juga mengatakan demikian. Aku menuliskan tentang Yesus Kristus, dan kalau kamu masih nggak percaya, silakan tanya kepada saksi-saksi matanya. Dan bukan cuma Paulus. Kita menemukan bahwasanya perjanjian baru itu ditulis berisi kesaksian-kesaksian atau testimoni dari para saksi mata. Kita bisa menemukan ada banyak ayat-ayat di dalam perjanjian baru yang mengatakan kami adalah saksi, kami adalah saksi. Setidaknya Petrus, Paulus, Yohanes, dan beberapa rasul-rasul yang lain, orang-orang yang lain adalah saksi mata. Dan beberapa penulis yang lain juga mengatakan bahwasanya mereka mendapat informasi dari para saksi mata. Apakah keterangan-keterangan itu bisa dipercaya? Mari kita lihat. Misalnya saja kita ambil contoh Lukas. Lukas menuliskan kisah para rasul. Kitab yang kelima di dalam perjanjian baru. Ketika kita membaca kitab kisah para rasul, maka ada begitu banyak data, ada begitu banyak fakta yang dituliskan di dalam kisah para rasul. Seorang peneliti menemukan setidaknya 84 fakta di dalam 16 pasal kitab kisah para rasul. Dan itu diakui oleh para peneliti sejarah dan para ahli arkeologi. Berkenaan dengan tempat, berkenaan dengan nama-nama tokoh sejarah, berkenaan dengan budaya, berkenaan dengan sebuah bangunan, berkenaan dengan kondisi geografis, berkenaan dengan istilah-istilah yang dipakai, dan segala macam yang lainnya. Itu begitu akurat, sesuai dengan fakta sejarah. Dan itu sekali lagi diakui oleh penemuan arkeologis dan orang-orang sejarawan-sejarawan kontemporer, non-Kristen bahkan. Dan Injil Lukas yang ditulis oleh orang yang sama juga gak jauh berbeda. Juga menuliskan hal-hal yang begitu akurat dan begitu detail tentang fakta-fakta sejarah. Kita membaca Injil Lukas pasal yang pertama saja, maka kita akan menemukan di sana ada berbagai banyak nama tokoh sejarah yang diakui oleh sejarah dan arkeologi. Tuliskan di sana. Yang begini, kalau kita itu menuliskan sebuah peristiwa dengan mencatut nama-nama tokoh sejarah tertentu, dan orang bisa membaca itu, maka orang akan bisa mengkomparkan apakah tulisan kita itu benar atau tidak. Karena tentu saja nama itu, tokoh-tokoh sejarah itu, apalagi kalau itu raja, gubernur pada masanya, itu akan sangat banyak datanya di luar sana. Dan kalau data kita berbeda, maka orang bisa langsung mengkritisi hal itu. Dan ahli sejarah mengatakan, Lukas lulus uji dalam bagian ini. Ternyata apa yang dia tuliskan di dalam Injilnya dan dalam kisah para rasul sesuai dengan fakta sejarah dan arkeologis yang ada. Dan bahkan seorang ahli sejarah klasik dan ahli arkeologi bernama William Ramsay mengatakan sejarah dalam kitab Lukas tidak ada bandingannya dari sisi keterandalan. Lukas adalah seorang ahli sejarah nomor 1, dia katakan. Seharusnya dia ditempatkan di antara para ahli sejarah yang lainnya. Lukas, keterandalan datanya tidak bisa diabaikan. Sangat bisa diyakini. Dan ketika kita bisa meyakini keterandalan dokumen yang dituliskan oleh Lukas, dia bisa dipercaya secara historis, maka kita bisa juga meyakini Matius, Markus, dan Yohanes. Karena satu, mereka menuliskan hal yang sama seperti yang dituliskan oleh Lukas, dan yang kedua, mereka juga dapat diuji seperti sebagaimana yang Lukas juga lakukan. Ada banyak data, ada banyak fakta-fakta sejarah juga yang dituliskan di dalam Injil Yohanes misalnya saja. Jadi ketika kita melihat hal ini, maka kita mendapati bahwasanya apa yang disampaikan di dalam dokumen-dokumen perjanjian baru, setidaknya dalam kitab-kitab Injil yang menjadi sebuah inti dari perjanjian baru, mereka dituliskan oleh saksi-saksi sejarah dan
bahwa catatan mereka sesuai dengan fakta sejarah yang diterima secara umum. Para ahli arkeologi, para ahli sejarah non-Kristen sekalipun meyakini dan mempercayai hal yang sama dengan apa yang dituliskan oleh kitab-kitab Injil. Sampai di poin ini, apakah kita bisa melihat keunggulan kitab-kitab Perjanjian Baru, kitab-kitab Injil, ketika dilihat dari sudut pandang sejarah? Salinan-salinannya lebih unggul daripada buku-buku sejarah yang lainnya. Dan mereka ditulis oleh saksi mata dengan fakta-fakta sejarah yang tidak dapat diabaikan, yang sudah diuji oleh ahli-ahli sejarah, ahli-ahli arkeologis, dan mereka lulus uji dengan sempurna. Maka dengan ini saya katakan, Perjanjian Baru dapat dipercaya secara historis. Dalam video selanjutnya saya akan mengajak kita melihat 10 alasan mengapa kita percaya bahwasanya para penulis Injil itu tidak berbohong dengan apa yang mereka tuliskan. Bagaimana kita bisa meyakini 10 alasan kenapa kita bisa yakin bahwasanya para penulis itu berkata benar. Dan kalau teman-teman mau belajar lebih dalam lagi, ada beberapa buku yang juga sangat bagus. Misalnya saja I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist yang ditulis oleh Norman Geisler dan Frank Turek, ataupun juga buku Who Praised Christianity dari James Warner Wallace. Silakan boleh membacanya atau boleh meminjamnya, membelinya, dan silakan kita belajar bersama-sama berkenaan dengan hal ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.